Sementara itu Roy Suryo mengaku punya bukti baru dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Namun pengacara Jokowi tegaskan fotokopi ijazah tidak bisa jadi bukti. Tim Roy Suryo mengungkap temuan baru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Temuan baru tersebut menguatkan hasil penelitian digital forensik yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dokumen dari KPU dianggap sebagai objek yang sama dengan ijazah yang mereka teliti sebelumnya. Oke, nah ini ya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014, itu juga kita minta legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Oleh Bareskrim juga sudah dinyatakan asli, karena sudah dilakukan lapor yang menurut kami sebenarnya tidak perlu sampai lapor. Namun proses hukum sudah berjalan dan sudah dipastikan itu asli, sehingga dihentikan penyelidikannya. Jadi karena mereka mendapatkan fotokopi itu tidak bisa membenarkan bahwa seakan-akan tuduhan ijazah palsu itu terbukti. Kan nggak ada hubungannya. Kemarin mereka masih bilang, ya saya akan analisa, saya akan periksa lagi. Loh, kok Anda baru mau periksa? Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi identik. Sementara kasus ijazah palsu di Polda Metro Jaya masih berproses dan telah naik penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus ijazah Jokowi seperti drama seri yang tak ada akhir. Dewan Pers pertanyakan arah dari kasus ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Kasus ijazah Joko Widodo seperti drama seri yang tak ada akhir. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat pun ikut berkomentar. Sebab menurut Komarudin hanya di Indonesia ijazah presiden dipermasalahkan. Komarudin pun mempertanyakan maksud isu ijazah Jokowi tersebut. Saya sendiri tidak tahu, Bu, agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Kasus ijazah Jokowi telah bergulir berbulan-bulan bahkan mencapai setahun. Sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Bahkan proses hukum pun tengah berjalan. Namun Jokowi tetap dengan pendirian ijazah akan ditunjukkan di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespon video viral Roy Suryo dan Dr. Tifa berziarah ke makam ibu dan ayah Presiden ke-7 Joko Widodo di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Gibran menegaskan makam keluarganya boleh dikunjungi siapapun yang ingin memberikan doa. Roy dan kawan-kawan bersama Dr. Tifa sengaja ziarah kubur dan mendoakan sang kakek serta nenek dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal ini, Gibran menyampaikan, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa yang sudah sengaja datang melakukan ziarah kubur dan mendoakan kakek nenek kami tercinta yang telah tiada. Pemirsa, ratusan warga Pangadegan, Jakarta Selatan yang terdampak kebakaran rumah dan lapak bekas mengungsi ke masjid dan tenda-tenda yang telah disediakan. Warga yang terdampak kebakaran mengungsi ke Masjid Jami Darul Mukhtar dan tenda BPBD DKI Jakarta. Dan sebagian lainnya mengungsi ke rumah keluarga atau kerabat terdekat. Bantuan makanan dan air minum sudah mulai disalurkan, namun warga juga berharap adanya penambahan selimut dan obat-obatan
Selain menghanguskan tempat tinggal, banyak warga yang kehilangan tempat usaha sebagai mata pencarian mereka. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Pangadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Kumpulan asap dan kobaran api tampak membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Material bangunan yang mudah terbakar mempercepat penyebaran api hingga merambat ke lapak barang bekas. Api berhasil dipadamkan setelah 15 unit damkar diterjunkan. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik dan ratusan jiwa kehilangan tempat tinggal. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di pengungsian kebakaran, kami sudah terhubung dengan rekan kami Naura Syafikah yang sudah berada di kawasan Pangadegan, Jakarta Selatan. Naura, bagaimana suasana pengungsian di sana? Apa saja yang mereka butuhkan dan apa yang banyak warga yang mengungsi? Di Pangadegan Timur, Jakarta Selatan, dan ini adalah salah satu tenda dari BPBD yang didirikan, di mana total tenda ya dari BPBD di sini ada 2 tenda besar yang didirikan untuk para pengungsi. Dan jika kita lihat saat ini suasananya memang saat siang sehari ini panas sekali, Indra dan juga pemirsa, dikarenakan memang untuk kipas angin di sini tidak tersedia. Dan jika kita lihat ini tepat sekali berada di belakang kami, Indra dan juga pemirsa, ini adalah para pengungsi yang baru saja kedatangan untuk baju yang dapat digunakan kembali untuk mereka, mengingat mereka saat kejadian kebakaran ini tidak sempat untuk menyelamatkan barang berharga ataupun baju-baju atau pakaian yang dapat digunakan. Dan ini adalah seperti yang kita lihat untuk para pengungsi yang sedang memilih untuk pakaian yang nantinya dapat digunakan untuk mereka. Dan juga tidak hanya dari pakaian saja yang sudah diberikan, tadi kami sudah berbincang dengan salah satu ketua PMI Jakarta Selatan, di mana juga sudah memberikan adanya hygiene kit, di mana hygiene kit ini isinya ada pembalut, kemudian juga keperluan mandi dan juga alat bebersih lainnya yang digunakan untuk para pengungsi sehari-hari berada di sini. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang total dari 120 kepala keluarga ini menjadi korban dari kebakaran, dan beberapa memilih untuk mengungsi di posko pengungsian ini yang letaknya ini 300 meter dari lokasi kebakaran, berada tepat di sebelah dari kantor Camat Pancoran, di mana memang untuk lokasi pengungsian ini juga sudah dilengkapi dengan adanya dapur darurat, kemudian juga ada posko kesehatan yang dapat memberikan untuk para pengungsi di sini seperti cek kesehatan, kemudian juga obat-obatan. Kemudian juga tadi saya juga sudah berbincang dengan para pengungsi terkait dengan barang-barang apa saja yang mereka butuhkan di saat ini, seperti pakaian dalam, kemudian juga tadi ada yang menuturkan bahwa mereka masih membutuhkan alat mandi yang terhitung masih terbatas untuk jumlahnya karena tidak memadai untuk jumlah pengungsi yang ada di sini. Dan saat ini mereka masih belum mengetahui akan sampai kapan bertahan di posko pengungsian, dikarenakan memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa dari kebakaran yang terjadi tempo hari lalu ini memang menghabiskan seluruh rumah dan tidak tersisa, sehingga mereka masih mengetahui kapan akan kembali ataupun meninggalkan dari posko pengungsian ini. Sementara itu, Indra. Baik, terima kasih Naura telah melaporkan langsung dari Pangadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Naura.